Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di kesempatan yang baik ini, yaitu podcast Ramadan Kaden Hasanah. Puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Dengan saya Anissa Denis Khoir. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh teman saya sebagai narasumber podcast hari ini. Perkenalkan dulu dong Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Kaisya Ramanda Amelia, biasanya dipanggil Kaisya. Oke, gimana nih kabarnya untuk Kak Kaisya sendiri? Alhamdulillah sehat dan masih semangat untuk ngejalanin ibadah puasa. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah serta tetap menjaga kewarasan selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa stres, cemas, atau bahkan sedih tanpa alasan yang jelas? Tenang, kalian gak sendiri. Dalam hidup pasti ada naik turunnya, kayak roller coaster. Nah, di episode podcast Ramadan kali ini kita bakal bahas mental health dalam perspektif Islam. Oke, dari Kak Aisyah dulu nih, bisa tolong dijelasin gak apa itu mental health secara umum? Mental health adalah kondisi kesehatan yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, psikis, dan emosional seseorang. Seseorang dengan kondisi mental yang terganggu dapat memberikan dampak buruk terhadap emosi dan suasana hatinya. Ia akan merasa kesulitan dalam mengendalikan emosi, bahkan dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain, lalu akan mempengaruhi kemampuannya dalam berpikir, atau bahkan memicu munculnya keinginan untuk melukai diri sendiri, atau sering disebut self-harm. Lalu jika tidak mendapat penanganan yang tepat, kondisi mental yang terganggu dapat memicu permasalahan dalam kehidupan, yaitu mempengaruhi kualitas hidup penderitanya, seperti menurunnya produktivitas seseorang hingga merusak hubungan sosialnya dengan orang lain. Nah, Nisa sendiri tahu nggak kalau Muslim itu adalah agama yang pertama kali mengkategorikan bahwa penyakit mental sebagai penyakit sebenarnya, yaitu penyakit mental adalah kondisi medis yang dapat diobati sama seperti halnya dengan penyakit jantung dan diabetes. So, penyakit mental adalah penyakit nyata yang benar-benar dialami oleh seseorang. Oh begitu ya. Nah, menurut Kaisya sendiri nih, gimana sih mengenai asumsi bahwa orang yang terkena gangguan mental itu disebabkan karena lemahnya iman? Seseorang yang depresi itu diakibatkan karena kurang bersyukur atas takdir yang telah diberikan, lalu disebabkan oleh kurang pendekatan dengan Allah lantas mendapat gangguan dari jin atau setan. Dalam Islam manusia diciptakan dengan fitrah yang bersih, tetapi juga menghadapi berbagai ujian kehidupan yang mempengaruhi kondisi mentalnya. Dalam perspektif psikologi modern, gangguan mental seperti depresi atau kecemasan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Ini bukan sekedar masalah spiritual, tetapi juga biologis dan psikologis. Aku punya perumpamaan nih. Misalkan aku jatuh dari tangga, terus tanganku patah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, aku nih malah dibilang sama si Nisa, ini pasti karena si Kaisya kurang bersyukur. Ini pasti karena Kaisya kurang dekat sama Allah, makanya bisa jadi kayak gini. Padahal hal tersebut itu karena adalah sebuah penyakit yang dirasakan dan dialami oleh seseorang secara langsung. Oh iya. Dalam psikologis Islam, iman yang kuat dapat membantu seseorang dalam menghadapi masalah mental. Dan tidak dapat diartikan juga bahwa orang yang terkena gangguan mental itu memiliki iman yang lemah. Al-Quran sendiri mengajarkan bahwa manusia itu diuji dengan berbagai cobaan.
Ujian dan cobaan sebenarnya bila dikaji secara mendalam, pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat dan kualitas diri manusia. Kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi hanya dengan berkeluh kesah. Tapi, kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, maka kita akan menjadi orang yang optimis. Kalau mendapat masalah, kita akan bersabar. Kalau mendapat nikmat, kita akan bersyukur. Alhamdulillah. Dengan adanya rintangan, tantangan, ujian, dan cobaan, manusia akan berupaya melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Deskripsi kehidupan ini terlukis dalam Al-Quran Surah Atin ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kesehatan mental tidak hanya bergantung pada faktor psikologis, tetapi juga spiritual dan fisik. Menjaga kebersihan hati, melakukan ibadah, serta menjalankan gaya hidup sehat menjadi bagian dari menjaga kesehatan tersebut. Islam melihat kesehatan mental sebagai keseimbangan antara jiwa, hati, dan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dalam hidup ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita tahu bahwa menjaga hati sangat penting dalam Islam. Jika hati tenang, pikiran pun jernih. Ayo, kita mulai Ramadan ini untuk lebih peduli dengan kesehatan mental. Oke deh, Kak mau nanya nih, Ya, boleh. gimana sih cara kita untuk mengatasi agar kita tuh nggak terus-terusan tuh untuk overthinking ataupun stres dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Tuh. Oke, bayangkan sebuah kapal yang berlayar di lautan. Kadang ombaknya tenang, kadang gelombang besar menghantam. Begitulah hidup kita. Ada saat bahagia, ada pula saat sedih dan tertekan. Berjuang dalam kehidupan memang tidak pernah mudah. Ada saat-saat di mana ketika kita merasa tertekan oleh beratnya perjuangan yang sedang kita hadapi. Islam mengajarkan bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Bagi mereka yang merasa terpuruk, terlalu banyak pikiran, overthinking, dan terlalu mengkhawatirkan masa depan, hanya akan melelahkan jiwa. Karena setiap hadiah-hadiah besar yang mau Allah berikan, maka Allah akan uji kita terlebih dahulu. Oke. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, aku punya solusi yang anti overthinking dalam Islam. Solusi yang pertama adalah tawakal. Lakukan usaha terbaik, sisanya serahin ke Allah. Jadi, ketika kita berusaha untuk mencapai sesuatu, kita harus sedikit menyisakan ruang ikhlas untuk apapun yang terjadi di kedepannya. Yang kedua adalah salat dan zikir. Coba deh dengerin murotal waktu kita lagi galau, dan perbanyak salat sunnah waktu kondisi hati kita lagi gak baik-baik aja, dan rasain bedanya. Yang terakhir itu adalah self-love. Allah udah ciptain kita sebaik-baiknya bentuk. Jadi stop bandingin diri kita dengan orang lain dan insecure. Oke deh, kan tadi sudah nih untuk penjelasan lebih detailnya dari Kak Aisyahnya sendiri. Nah, kalau boleh tahu lebih lanjutnya nih ya, Nisa mau nanya. Boleh. Pasti yang lain juga pengen tahu kan, apa aja sih kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita amalkan di saat bulan Ramadan? Boleh nggak nih Kak Aisyah untuk kasih tahu apa aja kegiatan-kegiatannya? Ramadan itu bukan cuma soal nahan lapar ya, tapi juga Iya. kesempatan buat detox mental dan spiritual. Yang pertama itu kita pasti pernah ngerasa hati gelisah atau overthinking tadi itu ya. Iya, Nah, iya. Ramadan itu adalah momen terbaik untuk mendekat kepada Allah. Zikir dan tadabbur Quran contohnya. Zikir pagi dan petang, lakuin selama setiap hari. Itu pasti ngebikin hati kita lebih tenang. Lalu Wah. baca dan pahami Al-Quran. Bukan sekedar baca ya, tapi juga renungi maknanya.
Dan yang terakhir ini kita bisa bikin set challenge. Misal membaca Al-Quran one day one juz atau odos. Atau khatamin Al-Quran 30 juz dalam 4 pekan selama Ramadan. Yang kedua, pernah gak sih ngerasa bahagia setelah ngebantu orang lain? Atau bahkan kita tuh ngerasa hati kita kerasa lebih lega, lebih ikhlas after kita sedekah. Itu kayak Masya Allah banget sih. Iya, pasti Nisa sendiri pernah ngerasain itu Iya, kan? pernah. Nah, ada hadis keren yang artinya tuh gini. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Ide kegiatan bersedekah itu adalah bisa bagi-bagi takjil di jalan, donasi untuk teman-teman yang membutuhkan, atau yang paling basic, bantu tugas rumah mama. Iya, mama ya di rumah. Yap, benar. Yang ketiga adalah olahraga ringan, dijamin fisik dan mental pasti sehat. Jangan jadikan puasa itu sebagai alasan untuk mager-mageran, karena olahraga itu penting untuk kesehatan fisik dan juga mental. Rasulullah pun aktif loh, beliau sering banget olahraga. Salah satunya adalah jalan kaki, memanah, berkuda, dan bergulat. Yang keempat, jaga silaturahmi dan hindari toxicity. Jangan menggibah ya teman-teman waktu berpuasa. Nggak boleh. Karena ketika menggibah itu akan menguras energi kita dan juga bertambahnya dosa kita. Berkurang juga pahalanya. Ya, benar sekali. Dan kita mungkin ngerasa ya ketika kita berpuasa, mungkin kita menjadi lebih emosian. Ya pasti. Nah, ini tuh momen buat belajar sabar dan detox dari hubungan yang toksik. Jadi jauhi menggibah dan jauhi debat yang gak perlu. Yang kelima, menulis jurnal syukur dan refleksi diri, hidup lebih mindful. Kadang kita sibuk mulu sampai lupa untuk bersyukur. Coba deh, mulai nulis jurnal syukur selama Ramadan. Karena ketika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kita. Allah. Tapi benar gak sih kalau kita bersyukur pasti ada aja hal baik yang datang? Ya, Masya Allah banget sih. Benar Ya, kan? Masya Allah. Oke, contoh kegiatan dari menulis jurnal syukur dan refleksi diri itu adalah tiap malam kita bisa bikin buat list 3 hal yang kita syukuri hari ini. Contohnya kita, misal nih kita bersyukur karena kita hari ini berbuka dengan makanan yang enak. Terus yang kedua kita bersyukur karena kita hari ini bisa sholat tarawih dengan mukena baru nih. Masya Allah. Siapa tahu tiap hari kita ganti mukena karena Amin. excited menyambut Ramadan ya. Apalagi hari raya. Iya. Yang ketiga mungkin kita bisa bersyukur karena kita bisa bangun sahur, kita bisa masak untuk sahur. Iya. Lalu kita bisa mencatat apa aja yang bisa diperbaiki selama bulan Ramadan. Refleksi diri ya. Yaps, benar. Serta tulis target Ramadan dan evaluasi di akhir bulan nanti. Oke. Nah, kita kan sudah tahu nih contoh-contoh kegiatan baik dan bijak yang dapat kita amalkan selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dari Kakak Isya tadi yang udah diberikan contohnya ya. Ya. Oke, sekarang nih giliran kita ya untuk menerapkan apa aja yang udah Kakak Isya jelaskan dan berikan tadi ya teman-teman. Begini Kak, kan tadi sudah nih kegiatan-kegiatannya. Nah, sekarang nih kalau boleh tahu apa aja sih kegiatan ibadah yang bisa kita amalkan nih, bisa kita lakukan untuk melipat gandakan pahala kita pada saat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sekarang ini. Oke, saat bulan puasa itu berbanyaklah ibadah. Yang pertama adalah makan sahur. Jadi jangan sampai ketika kita berpuasa kita itu tidak makan sahur ya. Karena salah satu amalan di bulan Ramadan yang bisa menambah pahala adalah makan sahur. Pasalnya dalam sahur tersebut ada banyak keberkahan yang Allah berikan. Iya. Yang kedua, menyegarkan berbuka puasa dan membaca doa. Menjalankan ibadah puasa harus dilakukan sesuai urutan, sesuai aturannya. Meski diperintahkan untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya, namun apabila datang waktu berbuka puasa maka harus segera mengakhiri dan membatalkan puasanya. Yang ketiga itu Qiyamul Lail. Qiyamul Lail adalah rangkaian ibadah malam di bulan Ramadan yang memiliki banyak keutamaan. Salah satu contohnya adalah sholat tarawih. Sholat sunnah yang satu ini dapat mendatangkan pahala berlimpah bagi yang melaksanakannya. Masya Allah.
Harus rajin sholat tarawih ya teman-teman, jangan sampai kita bolong-bolong sholat tarawihnya. Karena belum tentu kita bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran dapat menjadi amalan di bulan Ramadan yang bisa menambah pahala. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal ya, yaitu odos. One day one juice. Yang kelima, bersedekah. Bersedekah juga menjadi amalan yang dapat menambah pahala, terlebih jika dilakukan di bulan Ramadan. Dalam harta kita juga ada hak orang lain yang harus dibayarkan dengan bersedekah. Yang keenam ini sering dilakukan oleh laki-laki ya, karena baiknya perempuan itu berdiam diri di rumah. Yang keenam ini adalah itikaf di masjid. Itikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah. Sebenarnya itikaf dianjurkan dilakukan setiap waktu. Itikaf lebih dianjurkan terutama di 10 hari terakhir puasa Ramadan. Yang terakhir itu adalah memperbanyak doa dan ibadah sunnah. Hal ini karena setiap ibadah dan kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Beberapa ibadah sunnah yang bisa dikerjakan adalah sholat duha, sholat rawatib, sholat tarawih, sholat witir, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Oh ya gitu ya. Ya nggak kerasa nih ya Kak, podcast kita nih udah panjang banget ya. Udah sejauh ini. Semoga kalian dapat juga ya dari apa yang kita udah jelasin, dapat insight positifnya dari podcast kita kali ini. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian yang lagi butuh healing mental di Ramadan tahun ini. Yuk manfaatin Ramadan ini buat healing mental dan jadi versi terbaik dari diri kita. Stay sane, stay blessed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.